Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama Kevin. Hari ini kita ada pembahasan yang cukup menarik, yaitu apa sih bedanya format Kanso sama format MBTI. Nah, dari dua bentuk yang berbeda ini, kira-kira apa sih bedanya? Terus lebih baik kalian pilih yang mana? Gitu. Oke, jadi kita bahas satu persatu aja. Pertama-tama kita mau bahas dari kansonya dulu. Kita bahas kansonya dulu. Nah, per kanso ini dia satu piece seperti ini. Terus sini ada magnetnya. Terus di sini ada colokan. Nah, colokan ini biasanya buat colok ke jepitan rambut lah, colokan yang lain-lainnya gitu. Terus di bagian depan ini kita bisa lihat ya, di sini ada lampu indikator. Terus kita lihat ada dua titik nih yang seperti mata. Nah, yang dua titik ini adalah mikrofonnya. Dan kalau misalnya kalian mau ganti mikrofon covernya, itu kalian ganti semua yang bagian atas ini. Jadi ini tinggal dibuka. Oke, nah ini kalian bisa lihat ya. Ini mikrofon covernya. Terus ini bagian dalam dari alatnya. Nah, ini bisa kita lihat nih ada dua mikrofon dan satu lampu di bagian tengah. Nah, untuk Kanso, dia punya baterai itu sudah jadi satu dengan alatnya. Jadi kita nggak bisa ganti baterai chargeable atau yang lain gitu. Jadi baterainya sudah jadi satu di sini dan dicas dia. Nggak ada baterai biji-biji, dia langsung dicas. Dia ada power bank khusus punya dia gitu. Nah, Kanso ini menurut aku menarik kalau misalnya kamu kerja. Misalnya kamu pakai kacamata gini kayak aku ya. Terus kita pakai masker. Kalau misalnya kita pakai BTI lagi sakit telinganya. Kebayang nggak? Jadi kita pakai alat, pakai kacamata sama pakai masker dan itu setengah mati, telinganya sakit. Sekarang kalau kamu pakai Kanso kan kita pakai di atas ini kan. Jadi yang kamu pakai cuma kacamata sama masker aja. Nah, kira-kira seperti itu. Menurut aku itu keuntungannya kalau kamu pakai Kanso. Tapi sebagai gantinya dia itu posisinya kan di belakang sini kan. Jadi kalau misalnya kita tidur ya, itu dia posisi lebih di belakang dibandingkan yang BTE yang di bagian telinga sini. Jadi kalau misalnya kita tiduran, biasanya dia kena bantal dulu. Nah, ini mungkin kasusnya bisa berbeda-beda ya sama kalian semua, karena tergantung kalian operasi magnetnya posisinya di mana. Kebetulan posisi aku agak di belakang sini, jadi posisi aku agak kena bantal gitu. Nah, berikutnya lagi, seperti yang kita ketahui, dia punya mikrofon itu sebelah sini kan ya. Dan sedangkan aku taruhnya di belakang sini. Sorry, aku di sebelah kanan dia. Jadi di belakang sini. Nah, aku merasa kalau misalnya aku ngobrol sama orang, itu posisinya dia lebih fokus ke sebelah kanan. Karena dia mikrofonnya kan ngadepnya ke sebelah kanan. Kayak gitu. Dibandingkan sama yang BTI. Yang BTI itu kan dia punya mikrofon tuh di bagian depan nih. Kelihatan nggak nih bagian depan nih, 1, 2. Dan kalau misalnya kita taruh di sini, dia tuh ngadepnya ke depan. Jadi dia fokus mikrofonnya itu ke depan. Aku merasa lebih terbantu. Nggak tahu ya, ini mungkin sugesti atau gimana. Tapi seenggaknya aku pribadi aku ngerasa kayak kalau misalnya aku pakai MBTI, aku bisa lebih fokus ke depan dan aku bisa denger lebih gampang. Tapi itu bukan berarti Kanso jelek. Oke, Kanso ini punya kapabilitas yang kurang lebih sama dibandingkan N7. Jadi dia bisa ada program noise, dia juga ada program forward focus. Jadi dia tetap bisa forward focus ke depan dan itu juga tetap membantu kita untuk menangkap suara yang lawan bicara kita gitu. Jadi menurut aku masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Kanso juga ada satu hal yang aku notice selama aku pakai. Ingat gak tadi aku bilang baterai dia itu nggak bisa diganti. Jadi dan dia nggak ada baterai biji-biji. Tapi baterai dia awet banget, serius. Baterainya awet banget. Aku pakai jam 7.30. Baterainya ini baru habis lagi jam 8.30 dan aku pakai tuh nonstop dan aku pakai Bluetooth lah segala macam semua aku pakai kayak biasa dan itu 12 jam berarti 12-13 jam berarti kira-kira. Dan ini awet. Bayangin alat sekecil ini nih bandingin sama ini sekecil ini. Ini awet 12 jaman. Ini luar biasa. Dan kalau misalnya kamu habis ya kan, itu sebenarnya dia ada aksesoris yang connect ke alatnya
dan dia bisa jadi kayak semacam power bank. Jadi kalian pakai kabel ke power banknya gitu. Dan menurut aku itu cukup menarik. Itu konsepnya menurut aku cukup bagus. Ada satu lagi dari Kanso. Dia ini kalian bisa lihat kan di sini ada logo Cochlear kan. Nah, logo Cochlear ini itu gunanya adalah untuk mematikan atau menyalakan alatnya. Jadi kalau misalnya nih kalian sekarang lihat kan posisinya nyala kan. Nah, sekarang coba aku tap bagian logo ini 3 kali. 1, 2, 3. Wah, ini kebetulan ada telepon. Saya matiin dulu. Oke, sekarang saya mau matiin dulu. 1, 2, 3. Nah, lihat dia nyala lama. Kemudian dia mati. Kalau untuk nyalain, kita tinggal tap 2 kali, jadi kayak tep. Dia akan nyala abis itu. Kira-kira seperti itu. Menurut aku konsep ini cukup bagus, ya tuh, nyala. Menurut aku konsep ini cukup bagus, karena kalau misalnya pakai tombol, kalian akan neken kepala kalian, dan itu mungkin bisa sakit gitu kan. Jadi mereka mengimplementasi sistem touch yang kayak tap gitu. Menurut aku itu cukup bagus. Itu implementasinya sangat bagus. Gitu. Dan berikutnya, kita mau bahas soal yang BTE. Nah, aku pribadi, aku selalu pakai yang BTE ini. Dari kecil sampai gede aku selalu pakai yang ini. Nah, keuntungan dari pakai BTE adalah seperti yang tadi aku bilang, mikrofonnya di bagian depan. Jadi aku merasa kayak dia lebih terfokus ke bagian depan. Jadi kalau misalnya aku ada lawan bicara, aku merasa kayak lebih gampang gitu. Terus untuk BTE, kita punya pilihan. Kita bisa pakai baterai rechargeable, kita bisa pakai baterai disposable, atau mungkin yang masih anak-anak, dia bisa pakai yang kayak semacam colokan, terus pakai kabel panjang ke prosesornya lagi yang lain gitu loh. Jadi dia kayak kabelnya panjang gitu lah, dia nyantol ke alat yang ada di kantong gitu. Dan itu lebih bagus buat anak-anak supaya alatnya tuh nggak hilang gitu. Aku suka dari N7 ya, dia dengan desain BTE-nya. BTE itu adalah behind the ear. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah di belakang telinga. Ya kan, seperti posisinya nih. Dia di belakang telinga. Nah, desain yang BTE ini enak karena dia modular. Oke, misalnya anggap aja ini kabelnya, wah ini kabelnya sudah meleot nih. Dia udah mungkin koneksinya udah kurang bagus gitu ya. Aku bisa ganti. Aku tinggal cabut. Terus baterai aku tinggal cabut, ganti baterai yang lain kalau misalnya baterainya habis ya. Aku nggak perlu casnya terpisah gitu loh. Terus kalau misalnya bagian silikon ini udah jelek, aku bisa lepas. Terus kalau misalnya mikrofon protektornya udah kurang bagus gitu ya, aku bisa lepas tuh. Lepas. Kira-kira seperti itu. Aku suka N7 untuk dia sifatnya cukup modular. Ya, modular itu artinya bisa dilepas-lepas, bisa diganti-ganti. Menurut aku itu adalah sebuah hal yang baik. Karena itu menjamin keberlangsungan alatnya gitu loh. Karena kalau misalnya amit-amit satu bagian rusak gitu ya, kalian nggak perlu balikin semua alatnya gitu loh. Jadi kalian bisa ganti satu komponen aja masing-masing gitu. Itu menurut aku salah satu keuntungan dari yang BTE. Nah, aku mungkin mau tambahin satu pendapat aku pribadi. Menurut aku, kalau misalnya untuk anak-anak lebih bagus pakai BTE. Kenapa bagus pakai BTE? Karena nih aku kasih lihat ya. Kalau misalnya kamu pakai magnet ini sama pakai nyantol di telinga, dia lebih secure. Memang Kanso itu ada cantolan yang untuk ke kepala gitu ya. Cuman misalnya nih, anggap aja ya, ini kita ketarik gitu kan. Nah, ini masih ada magnetnya yang nyantol di sini. Jadi kayak kadang-kadang alatnya tuh bisa gantung di sini gitu. Magnetnya masih nyantol. Nah, kadang-kadang juga kalau misalnya magnetnya lepas gitu ya, kayak magnetnya lepas nih, kayak gini. Nah, alatnya tuh masih nyantol di telinga. Tapi magnetnya aja yang lepas. Kira-kira seperti itu. Jadi ada dua pengamanan, satu terkait dengan telinga, satunya lagi terkait dengan magnet. Nah, kalau Kanso kalian terkait magnet sama terkait dengan rambut. Cuman berhubung aku cowok dan rambut aku cukup pendek, aku nggak bisa nyantolin ke rambut. Jadi aku cantolinnya seperti ini aja. Dan aku akuin memang pas aku kayak geleng-geleng cepet gitu, itu bisa jatuh. Dan kadang-kadang kebiasaan kayak garuk gitu, karena kebetulan aku posisi di kanan, jadi kayak kalau garuk-garuk gitu kadang-kadang suka kecabut gitu. Jadi untuk anak-anak mungkin aku kurang rekomen untuk pakai Kanso.
Karena aku ingat juga pas aku kecil, aku tuh sering memberontak gitu lah. Jadi kayak disuruh pakai alatnya, aku nggak mau, aku lepas gitu kan. Aku lempar gitu kadang-kadang. Ya kebiasaan buruk sih itu pas kecil. Tapi ya itu kan namanya juga dilatih. Nah, kalau pakai kanso, aku jujur takut. Takut kenapa? Aku takut ininya dilempar, terus karena kanso itu wujudnya kecil ya. Ini kecil banget. Kalau hilang, ini aku nggak tahu gimana nyarinya, susah ya kan, karena dia cuma satu piece doang. Sedangkan kalau ini dia kan agak gede kan, jadi aku merasa ini lebih gampang terlihat gitu loh. Ya itu opini pribadi aku aja sih. Dan menurut aku juga kanso ini cocok untuk kalian yang nggak mau kelihatan alatnya. Jadi posisinya lebih diskret ya, karena kalau misalkan kata-kata orang Indonesia rambutnya hitam. Jadi kalau misalnya kita tutup begini bener-bener nyaris nggak kelihatan, kecuali kamu bener-bener fokus ke sana. Sedangkan kalau kamu pakai BTI kayak gini nih, ini kan kelihatan nih ada cantolannya. Nih kayak gini nih, tuh kelihatan banget. Tuh. Nah, menurut aku kalau misalnya kalian lebih kepengen diem-diem aja gitu ya, kanso lebih cocok buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian tipe yang suka olahraga, kalian suka beraktivitas, terus kalian suka hal yang modular, yang bisa diganti baterainya, bisa diganti kabelnya, BTI pilihan kalian. Jadi kira-kira seperti itulah perbedaan antara kanso dengan alat-alat yang BTI seperti yang aku pakai sekarang, N5, N7. Nah ini masuk BTI juga. Nah kira-kira kalian lebih suka yang mana? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan see you in the next video. Bye bye.